pertemuan sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Fertilisasi terjadi melalui penyatuan materi genetik yang terjadi itu kepala spermatozoa nanti masuk ke dalam ovum. Tapi hanya kepala aja ya, ekornya nanti ketinggalan di luar. Kayak gitu. Terus ini nanti setelah kepala masuk ke dalam sel telur, nantinya sel telur itu akan membentuk kayak membran gitu nanti, sehingga sel sperma lain itu tidak dapat masuk lagi ke dalam sel ovum, sehingga ovum hanya dapat dibuahi oleh satu sperma aja gitu. Terus fertilisasi itu ada 2 jenis, internal dan juga eksternal. Nah, ya, internal dan juga eksternal ya. Kalau internal itu terjadi di dalam sel, di dalam tubuh kayak gitu. Nah, kalau internal itu biasanya di dalam tubuh hewannya itu cuma ada satu sel ovum kayak gitu. Terus yang satu lagi ada eksternal. Kalau eksternal itu di luar tubuh. Nah, kalau di luar tubuh itu kayak tadi di video kan ada sel ovumnya itu ada banyak banget gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya kalau yang internal itu cuma menghasilkan satu ovum, kalau yang eksternal itu menghasilkan banyak ovum gitu. Terus proses fertilisasi ini sendiri nanti akan menghasilkan zigot. Dan zigot akan berkembang menjadi embrio melalui beberapa perkembangan ya. Nanti kalau perkembangannya dijelaskan lebih lanjut di praktikum selanjutnya. Perkembangannya itu ada morula, blastula, gastrula, terus ada morfogenesis dan juga organogenesis kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah cukup paham kah? Ya, oke. Aku lanjut ya. Pak izin Ya. bertanya. Oh iya, oke. Siapa ini? Foni dari Biologi B izin bertanya. Mohon maaf belum bisa menyalakan kamera. Tadi kan fertilisasinya itu di luar gitu ya, Kak. Itu apa tidak mempengaruhi sperma atau apa dari mereka gitu, spermanya gitu, Kak? Kualitasnya kalau di luar. Terima kasih. Iya, gini. Oke, makasih Foni atas pertanyaannya ya. Kalau eksternal itu biasanya kan ada spesies tertentu, contohnya itu yang di akuatik. Akuatik itu memang kebanyakan pakai eksternal. Jadi mereka tidak bisa di dalam tubuhnya itu tidak bisa mengalami fertilisasi kayak gitu loh. Jadi nanti ovumnya pasti keluar ke dalam tubuh, gitu juga spermanya. Nah, sperma yang keluar itu justru nanti kan kena air. Nah, kena air itu nanti malah teraktivasi dan dapat membuahi sel telurnya itu kayak gitu. Ada feedback? Sudah Kak, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Oh ya, aku mau nambahin juga kalau misalnya yang jadi nggak semua ikan itu fertilisasinya eksternal ya. Ada juga yang internal. Ada nggak yang tahu yang internal itu apa? Izin menjawab, Kak. Iya, siapa ini? Kak Stefani Kurnia dari kelas B, izin menjawab. Ya. Kalau misalnya internal tuh mamalia nggak sih, Kak? Kayak lumba-lumba sama hiu gitu. Iya, betul. Ya, jadi itu ya. Terus ada tambahan lagi, kalau yang internal itu ada ikan gupi namanya. Kalau yang eksternal itu ada ikan mas dan juga ikan-ikan yang lainnya. Kayak gitu. Oke, ada yang ditanyain lagi? Permisi Kak. Iya. Saya bisa izin bertanya Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang kalau yang ikan yang cenderung fertilisasinya eksternal itu kan dia si spermatozoanya kan teraktivasi ketika kena air gitu ya Kak. Nah itu mekanismenya kayak gimana Kak? Apakah karena di air itu mungkin ada kandungan mungkin sukrosa atau apa itu Kak, makanya dia bisa aktif atau gimana gitu Kak? Oke. Jadi dia kenapa bisa teraktivasi kalau kena air? Karena dia ada enggak sih, kalau misalnya kena air kan dia lebih
apa namanya, nantinya lebih ini loh, astagfirullah, bentar. Kayak dia lebih aktif gitu nanti kalau kena air biasanya. Nah, untuk kandungannya sendiri yang di air nanti bisa mungkin ditambahin ya kalau misalnya teman-teman ada nemu kandungannya di air itu apa, bisa ditambahin di LPS atau di nanti laporan nanti kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyain lagi? Udah ya, saya rasa cukup jelas kayaknya. Oke, lanjut. Ya, jadi buat alat dan bahan yang digunakan itu ada piring plastik, spuit, pipet tetes, saringan, ember, aerator, dan juga air. Ada yang tahu nggak masing-masing fungsinya alat dan bahan ini buat apa? Saya Kak. Ya, Nah, silakan. saya bisa izin menjelaskan kalau untuk piring plastik itu kan kalau di praktikumnya itu sebagai wadah penempatan dari sel telur sama spermanya ketika nanti mau difertilisasi Kak. Terus puit itu bisa buat masukin proses ketika mau fertilisasi sama ngasih si NaCl-nya buat pengenceran. Terus apa enggak ya? Oh bukan deh Kak, spuit itu buat yang si spermanya doang. Kalau nggak salah pipet itu baru yang proses pengenceran, ya pengenceran yang dikasih NaCl itu, kayaknya NaCl. Terus saringan itu buat misahin antara ovum sama spermanya gitu setelah nanti udah diencerin. Terus ember itu sebagai wadah dari nanti buat fertilisasi yang ovum yang udah difertilisasi. Terus aerator itu buat ketika nanti pemberian kayak suasana dari lingkungannya biar nanti ovum yang udah difertilisasi itu berubah jadi zigot dan seterusnya gitu kan. Sama air buat tempatnya. Tempat hidupnya si nanti bakal zigotnya. Makasih Kak. Ya, oke, makasih Nisa. Jadi bener ya, kalau yang piring plastik tadi buat tempat sel telurnya, nanti buat fertilisasi juga, terus puitnya nanti buat semennya, yang udah sebelumnya udah diencerkan kayak gitu. Pipet tetes sendiri ini nanti buat menambahkan air pas fertilisasi kayak gitu. Terus saringan, ya betul ya tadi buat memisahkan sperma dan juga sel telurnya yang udah terfertilisasi. Embernya nanti buat kelangsungan hidup mereka nanti ke depannya. Terus kalau yang aerator itu buat aerasi. Aerasi sendiri itu buat oksigen. Jadi nanti oksigennya tetap terjaga gitu loh. Kayak tetap ada pertukaran oksigen di pas setelah difertilisasi gitu. Airnya tadi buat, iya betul, buat hidupnya dan juga buat aktivasi spermanya tadi, kayak gitu. Udah, ada yang ditanyain nggak sampai sini? Oke, saya rasa cukup ya. Nah, oke, buat metodenya, semen yang telah diencerkan dan sel telur ikan yang sudah diambil seperti yang di praktikum sebelumnya kemarin, itu dituangkan ke dalam piring plastik. Selanjutnya untuk proses fertilisasi. Kemudian dilakukan agitasi dan ditambahkan air. Agitasi itu sendiri apa sih? Agitasi itu fungsinya buat homogenasi sel telur dan juga spermanya. Nanti biar terfertilisasi semuanya gitu loh. Kayak agitasi itu kayak digoyang-goyangin gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus
ada pemisahan sel telur dari sperma dengan disaring pakai saringan yang tadi. Terus calon embrionya nanti yang kayak telur yang udah dilakukan pemisahan ini nanti dipindahkan ke ember dan juga dilakukan aerasi buat pertukaran oksigen tadi biar tetap ada oksigen kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyain? Kak, izin bertanya. Iya. Nama saya Silvi. Terkait agitasi itu kan jelaskan bahwasannya lama agitasinya itu tergantung perlakuan, itu gimana ya Kak? Iya, oke. Makasih Silvi atas pertanyaannya. Jadi agitasi tergantung perlakuan ya. Mungkin di perlakuan atau di penelitian itu ada lama agitasi. Kayak nanti agitasinya berapa menit, jadi nanti hasilnya kayak lebih terfertilisasi atau bagaimana, seperti itu. Ya, Kak. Izin feedback. Berarti nggak ada ketentuan atau patokan pada umumnya berapa lama agitasinya? Oh iya, kalau di praktikum ini menggunakan 5 menit waktunya. Kayak gitu. Baik Kak, tapi nanti tergantung peneliti juga. Ya, oke. Ada yang ditanyain lagi? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Saya Wanda. Izin bertanya mengenai volume air itu berarti tidak ditentukan ya, Kak? Terserah gitu. Untuk volume air aktivasi ya? Atau iya, maupun pengencerannya itu, Kak, tadi. Yang pengenceran pakai NaCl. Pengenceran yang mana? Oh iya. Yang air buat hidupnya tuh tadi. Buat hidupnya ya? Kalau buat hidupnya itu secukupnya. Jadi kayak ya kalian kayak hidupin ikan tuh airnya seberapa, kan nggak mungkin airnya dikit kayak gitu loh. Terus kalau yang aktivasi itu secukupnya aja. Yang penting ini apa namanya, semen dan juga sel telurnya itu kayak kerendam gitu loh yang aktivasi itu. Udah ada feedback nggak, Wanda? Baik Kak, terima kasih. Oke. Ada yang ditanyain lagi nggak? Saya Kak. Iya, siapa ini? Stefani dari Biologi Bayesian bertanya. Tadi di device saya kayak kurang kedengeran. Kan agitasi tadi itu kan tujuannya buat homogenasi, Kak. Terus langkah selanjutnya pemisahan sel telur dari sperma dengan disaring itu gimana ya, Kak, maksudnya? Jadi, oh ya, oke. Makasih Stefani ya tadi ya. Oke. Jadi agitasi kan buat homogen. Nanti biar ada sperma yang masuk ke dalam sel telur. Nah, oh ya, aku nambahin lagi kalau masuk ke sel telurnya itu lewat mikrofil yang ada di sel telurnya itu. Nah, kenapa dilakukan penyaringan lagi ya setelah agitasi? Nanti kan pasti ada sperma yang enggak membuahi telur kayak gitu kan, sperma jumlahnya banyak pol gitu kan. Jadi nanti pasti ada yang enggak masuk ke dalam sel telur, jadi nanti dipisahkan kayak gitu. Oke, Kak. Ada feedback? Udah Kak, cukup, makasih. Ya, oke. Ada yang ditanyain lagi nggak? Permisi Kak. Iya, siapa ini? Nama saya Sofia Ibadillah, mohon maaf belum bisa on cam. Itu berarti izin konfirmasi, berarti pemisahan sel telur dari sperma itu adalah sel telur yang sudah dibuahi dengan sperma yang tersisa ya Kak? Iya. Oh ya, makasih Kak. Iya gitu. Oh iya, oke. Iya, ada yang ditanyain lagi? Udah. Mohon maaf, itu ada yang bertanya di kolom chat. Oh iya, oke. Ini ya. Cara mengetahui proses agitasi terjadi dengan optimal gitu ya. Berdasarkan lama perlakuan. Iya. Jadi buat agitasi optimal itu nanti berarti hasilnya di sel telurnya udah terfertilisasi apa belum. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya terfertilisasi hasilnya warnanya, bentar nanti aku jelasin di slide sebelah kayak gitu. Terus kalau yang
tidak terfertilisasi kan kayak yang kemarin belum terfertilisasi. Jadi warnanya kayak coklat gitu kemarin. Gitu. Mungkin ada feedback? Oh iya, oke. Iya, sama-sama Septian. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Iya Kak, izin bertanya. Saya bisa Kak. Tadi kan Kakak bilang penyaringan itu kan untuk apa ya? Memisahkan antara sel telur yang dibuahi sama sperma yang sekiranya mati gitu Kak. Kalau misalnya kita nggak melakukan penyaringan gitu, apakah ada efeknya ke sel ovum gitu Kak? Soalnya kan kalau di manusia sendiri kan cuma satu tuh yang dibuahi. Nah, sisanya kan sperma yang lain kan pada mati dan itu kan kayaknya nggak ada pengaruhnya ke kitanya gitu kan. Nah, kalau buat di ikan itu apakah ada pengaruhnya Kak kalau misalnya nggak dipisahin? Atau emang biar lebih steril atau gimana gitu Kak? Terima kasih. Oke. Jadi gini ya Nisa, kalau misalnya nggak disaring, nanti pengamatannya kita yang susah. Kayak nanti kan pasti ada sperma-sperma yang kayak ini. Jadi buat memudahkan pengamatan kita, nanti sperma yang mati biar ini gitu loh, beda biar nggak sama-sama sama sel telur, ya kayak gitu. Terus nanti pas ditaruh di ember gitu buat biar hidup, biar jadi embrio, biar nggak mengganggu nanti sel telurnya, kayak nanti ada sperma, jadi kayak airnya lebih bersih gitu loh. Udah ada feedback? Oh iya, oke. Mungkin ada yang ditanyain lagi? Misi Kak, izin bertanya. Halo, suara saya masuk? Ya, masuk. Siapa ini? Ya, saya Diva dari kelas B. Saya izin bertanya Kak, untuk yang pemberian aerasi ini kan sejak calon embrio dipindahkan ke ember sampai kapan ya Kak? Maksudnya sampai berapa lama gitu? Lalu kan aerasi ini kan harus menggunakan aerator ya Kak? Nah, kalau misalnya apakah ada alternatif lain gitu kalau misalnya tidak ada aerator? Tuh, terima kasih. Ya, oke. Iya, sama-sama. Aku lupa tadi namanya siapa. Iya, itu ya pokoknya. Iya, jadi aerasi ini dilakukan sampai embrio nanti menetas dan juga sampai dewasa gitu. Kayak kalian kan misalnya kalau punya ikan di rumah itu kan pasti juga ada dikasih aerasi kayak gitu loh. Dikasih ya kayak gitu, biar oksigennya tetap terjaga, biar tetap bisa hidup, kelangsungan hidupnya nanti bisa tinggi kalau misalnya ada aerasi. Nanti kalau nggak ada aerasi, bisa jadi semuanya malah mati. Nanti berpengaruh pada hatching rate, kayak gitu. Terus tadi apa yang ditanyain satu lagi, lupa. Sorry. Iya Kak, untuk yang pemberian aerasi kan harus menggunakan aerator ya Kak. Nah, iya. Alternatif lainnya kalau misalnya tidak ada aerator bagaimana? Oh iya, oke. Nah, sejauh ini kalau alternatif lain selain aerator, saya juga belum tahu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa baca nanti di internet atau di apa, sumber lain yang mungkin menyebutkan ada alternatif lain selain aerator kayak gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Iya. Ada yang ditanyain lagi? Oke, udah ya. Saya rasa cukup buat yang metodenya udah jelas semua kan ya? Cukup Kak. Ya, oke. Lanjut. Ya, jadi selanjutnya ada hasil sel telur yang belum terfertilisasi dan juga yang telah terfertilisasi gitu. Kalau yang belum terfertilisasi ini warnanya putih keruh kayak gitu. Di samping-sampingnya ini loh tidak berwarna jernih gitu ya. Kalau yang udah terfertilisasi itu berwarna jernih
Jadi kayak terlihat ini batas-batasnya, kuning telurnya, kayak gitu. Ya, mungkin ada yang ditanyain dari sini? Udah ya, jelas ya? Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan nama saya Gina. Saya ingin bertanya Kak, untuk yang gambar hasil yang setelah terfertilisasi itu kan di sekitar ovum ada bagian yang jernih seperti itu ya Kak ya. Nah itu apakah itu menunjukkan itu zona pellucida itu ya Kak atau bukan? Terima kasih Kak. Oh ya, oke. Kalau yang zona pellucida ya, jadi kayak ini loh, ini kan ada kayak di kuning telurnya itu ada batas-batas, kayak gitu. Itu biasanya yang mencegah nanti, bukan, kalau yang eksternal itu bukan zona pellucida, tapi sebentar saya lupa. Zona Iya, jadi kalau yang belum, kalau sel telur gitu kan, kayak kalau di manusia atau di mamalia biasanya, kalau udah masuk nanti zona pellucidanya akan menutup, jadi nanti sperma nggak akan masuk lagi ya sperma lain kayak gitu kan. Terus kalau yang di eksternal itu bukan zona pellucida tapi membran vitelin. Nah, membran vitelin ini nanti juga mencegah sperma, dia membentuk membran yang nantinya sperma lain tidak bisa masuk kayak gitu setelah ada sperma lain yang masuk. Nah, kayak gitu. Yang berwarna jernih ini itu membran vitelinnya nanti buat biar nggak bisa masuk. Terus nanti ini kan juga ada batas-batas buat yang kuning telur kayak gitu. Mungkin ada feedback? Sudah jelas Kak, terima kasih. Oh iya, oke. Udahkah ada yang ditanyain lagi? Oh iya teman-teman, kalau gitu aku mau tanya ya, kalau misalnya kan kemarin ada zona vegetal dan juga zona animal. Nah, teman-teman tahu nggak sih yang vegetal mana, yang animal mana dari gambar ini? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Atau mungkin belum tahu yang mana vegetal? Oh iya, oke, silahkan. Saya Zain Palevi dari Biologi B. Mungkin kalau yang vegetal itu yang warna kuning, Pak. Kalau yang animalnya warna putih. Sesuai keterangan yang kemarin aja sih, soalnya dari jenis bentukannya juga nggak begitu berubah, Kak. Masih mirip-mirip juga. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, oke. Terus ada yang ini mau nambahin lagi? Ya Kak, saya Silvi izin menambahkan setuju dengan pendapat Zian tadi, yang bagian vegetal itu yang bagian tengah yang menyerupai kuning telur, dan yang kutub zona animalnya yang bening. Jadi yang zona vegetal itu yang lebih banyak daripada zona animalnya. Ya, oke. Jadi betul ya kalau yang vegetal itu yang nggak ada kuning, yang animal itu yang nggak ada kuning telurnya, kalau yang vegetal itu ada kuning telurnya. Jadi kayak gitu ya. Udah? Mungkin ada feedback lagi dari teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Saya Kak. Oh iya, oke. Silahkan, siapa ini? Stefani izin bertanya, kan kalau misalkan selain zona vegetal sama animal itu ada marginal ya Kak ya?
marginal zone, ya nggak sih Kak? Atau saya salah baca ini? Iya, oke. Ya kan ada marginal zone. Nah, marginal zone-nya kalau misalnya ditelusuri itu apakah ada ya bagian-bagian yang pudar itu Kak? Iya, oke. Kalau kalian udah dapat materi yang morfologi sel telur apa belum? Udah kan ya? Jadi kira-kira iya. Iya, gimana? Nah, iya Kak, lanjut tadi penjelasan Kakak. Nggak jadi saya tadi ngomong. Iya, oke. Jadi menurut teman-teman yang marginal tuh yang mana? Kalau misalnya menurut saya yang agak putih itu sih Kak. Soalnya kalau misalnya saya lihat di gambar tuh kayak kalau marginal tuh dilambangin yang kayak apa agak putih gitu. Jadi vegetalnya yang warna kuning, terus lebih keluar itu marginal, terus paling luar lagi tuh animal gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Zona marginal itu yang mana? Jadi itu ya, kalau misalnya ada zona marginal, nanti bisa dibaca-baca lagi kalau memang betul zona marginalnya di tengah-tengah berarti ya, di antara zona vegetal dan juga zona animal. Soalnya umumnya biasanya yang disebutkan itu zona vegetal dan juga zona animal, seperti itu. Ya, mungkin ada yang ditanyain lagi? Oke, kalau udah paham semua, saya lanjutin ya. Ya, jadi LPS seperti biasa, perlakuan fungsi hasil. Nah, tulisan perlakuan fungsi hasilnya itu dibagi 3 ya kolomnya di hasil praktikum ini. Ada perlakuan, fungsi, dan juga hasilnya. Diketik di kertas A4 TNR 12, dikirim PDF, nama NIM LPS 2. Sebenarnya untuk pengumpulan LPS ini mau saya ajukan. Soalnya kemarin saya lihat ada yang kopas dari tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Mungkin ada satu yang merasa kopas dari tahun lalu kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebagai konsekuensinya saya ajukan jadi jam 4 gimana? Izin menjawab, Kak. Iya. Nama saya Marisa. Nah, ada teman-teman sebagian itu yang ada kelas, Kak, kewarganegaraan setelah ini. Oh, tapi saya kemarin lihat kayaknya banyak yang ngumpulin jam 2, jam 3, kayak gitu. Iya, soalnya kelas kewarganegaraannya itu satu kelas pisah-pisah gitu, ada yang hari Jumat, ada yang hari ini. Jadi nggak satu kelas gitu, Kak. Ada berapa orang yang kelas KWN hari ini? Izin menambahkan, Kak, untuk hari ini ada 2 jadwal, Kak. Sekitar jam 2 nanti sama yang sore, Kak. Seperti itu sih, Kak. Dan jumlahnya juga, kalau yang siang nanti habis ini sekitar belasan sih, Kak. Kalau siang berarti habis ini sampai jam berapa?
Izin menjawab Kak, untuk warga negaranya siang sekitar jam 2-an Kak. Sampai jam? Sampai jam 2.50 Kak. Kalau yang sore? Kalau yang sore sampai jam berapa? Izin menjawab Kak, kalau misalnya yang sore itu dari jam 15.30 sampai jam 17.10. Oh iya. Jadi kan ada yang KWN-nya jam 2 sampai jam 3 lah ya. Berarti kan bisa harusnya mengerjakan 1 jam. Sampai jam 4. Terus kalau yang jam sore sampai jam 5 ya kalau nggak salah tadi. Itu bisa dikerjakan sekarang. Kayak gitu. Gimana? Bisa ya? Saya kira bisa ini. Singkat kok LPS-nya, fertilisasi nggak sepanjang LPS yang kemarin juga. Izin tanya Kak, untuk LPS-nya ini berarti hanya perlakuan fungsi hasil aja kan Kak? Nggak ada aspek tambahan lain atau? Iya, perlakuan fungsi hasilnya aja. Oke, bisa ya. Jam 4 jadinya. Ini nggak jadi jam 7. Soalnya kemarin dikasih jam 7 tapi malah ada yang kupas. Jadi ya udah. Daripada panjang-panjang, kalian juga nyepelein, mending jam 4 aja. Kayak gitu. Saya juga nggak mau tahu lagi kalau ada yang kopas. Ada yang tanggalnya masih Oktober 2020. Padahal kemarin masih September 2021 gitu ya. Oke. Ya, jadi setelah ini post test ya. Udah cukup paham kan kalian? Bentar saya share buat post testnya.